ومن وجد لذة العلم والعمل به قل ما يرغب فيما عند الناس. أنشد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفاري الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد. فيا لا خسران طالبيه لنيل فضل من العباد. اللهم إلا إذا طلب الحياة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. Dan al-imam al-syekhul imam al-ajal Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, berkata kepada sebahagian mereka, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan yang amat sangat adalah seorang ulama yang buruk. Di muka bumi ini kerusakan yang amat sangat itu kalau ada ulama buruk. Na'udzubillah min dzalik. Wa akbar minhu jahilun mutanassiku, dan yang lebih besar dari itu orang bodoh ibadah. Orang bodoh ibadah. Kerusakan besar. Orang bodoh zikiran. Bagaimana mau zikir? Nanti ketika di tengah zikir datang khatar, datang bisikan, dianggap itu adalah ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Al-khatarat katsira, karena bisikan-bisikan itu banyak. Ada yang dari Allah, ada yang dari malaikat, ada yang dari nafsu, ada dari iblis. Itu 4 perkara. Ada itu bisikan dari Allah, ada itu bisikan dari malaikat, ada bisikan dari nafsu, ada bisikan dari iblis. Kalau kita tidak mencermati itu semuanya, nanti kita anggap dari A, dari B saja. Dan itu mahir kita untuk memahami itu. Untuk permasalahan nafsu. Bisikan-bisikan yang ada min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari jin, ada dari manusia. Lagi zikir, orang bodoh nih zikir. Dong 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 dong. Padahal itu dari jin. Ya kan, bisikan-bisikan dari jin. Akhirnya
Oh ini bisikan nih, bisikan saya lagi zikir. Nah, hati-hati. Banyak sekali orang baru mulai menjalankan pendekatan diri kepada Allah tapi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan pembimbing, akhirnya rusak. Jadi yang lebih besar daripada ulama yang buruk, orang bodoh beribadah. Nah ini banyak sekali. Sering saya katakan, kalau lagi nggak ada pengajian ba'da subuh, kadang orang-orang sampai isyraq baca Al-Quran, i'tikaf. Tapi giliran ada pengajian mereka pulang begitu saja. Ini pertama membuat fitnah besar, kedua dia tidak mendapatkan ilmu. Ilmu. Bagaimana mungkin dia ibadah, dia sampai kepada hadrah jalaliyah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadahnya tidak disertai dengan ilmu. Huma fitnatun fil alamin 'azimatun. Dua, huma keduanya itu, ulama yang enggak benar, orang bodoh yang melakukan ibadah, itu adalah fitnah di muka bumi, sangat besar. Liman bima fi dini yatamassaku, bagi orang yang berpegang teguh kepada agama. Ini buat kaum muslimin, keduanya itu fitnah besar. Ulama enggak benar, kemudian ada orang bodoh ibadah Allah. Nah, di sini wa yanwi bi syukra ala ni'matil aqli. Dikatakan oleh Imam Syekh Zarnuji, dia niat bersyukur terhadap nikmat akal. Nikmat akal nih, akal kita benar, alhamdulillah. Disuruh beli cabai yang kita beli, bukan bawang yang kita beli. Masa kita disuruh beli cabai, bawang yang kita beli, itu berarti akalnya udah mulai rusak. Berarti kita alhamdulillah. Disuruh beli ini, belinya ini, bukan itu. Disuruh beli itu, ya belinya itu, bukan ini. Disuruh fahamnya ini, ya berarti fahamnya ini, jangan yang itu. Berapa banyak orang diarahkan untuk memahami A, tetapi pemahamannya B, berarti akalnya udah mulai rusak loh kalau begitu jadinya. Cepat-cepat diperbaiki. Yang memperbaiki akal itu adalah sang guru. Inna tabiba tabibani, maka sesungguhnya sang dokter itu ada dua. Inna tabiba tabibani, sang dokter itu ada dua. Yang pertama tabibul qulubi wa taibul jasadi, dokter hati dan dokter jasad. Dan keduanya itu jangan engkau cerca. Kalau kita cerca dokter jasad, yaitu dokter yang obatin penyakit zahir, ada koreng, dokter koreng namanya. Ada gigi, dokter gigi namanya. Jangan dicerca. Nanti gigi yang A, gigi yang kanan sakit, yang dibongkar gigi yang kiri. Saking bencinya tuh gigi, sambil saking bencinya tuh dokter. Jadi sama dokter gigi aja jangan benci. Nanti diambil gigi kita kayak ngambil apa namanya? Udah kayak ngambil kerupuk dengan Masya Allah. Begitu juga ulama. Kalau ulama udah nggak mau ngajar, udah keburukan dalam umat. Jadi keduanya itu tidak boleh dicerca. Dokter batin dan dokter jasad. Dokter jasad, dokter sebagaimana biasa. Suntik, jangan dicerca. Dok, jelek banget sih lo. Disuntik dah akhirnya. Sini. Kamu mau aku suntik gak? Nih suntik. Sebagaimana di rumah sakit jiwa.
Makanya kan ada disebut dengan apa namanya, orang-orang gila itu di rumah sakit jiwa. Disuntik pakai apa? Pakai suntikan sapi. Ya, dia pikir itu dokter, totonya pakai baju dokter doang yang putih. Ya, bukan baju ulama jubah. Ini baju dokter yang putih setengah. Masuklah sang dokter gila masuk ke ruangan dokter. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sejarahnya sudah disebut, ya udah di end. Masa mau disuntik sama suntikan sapi? Orang naik ke atas pohon. Jadi itu kalau misalnya salah dokter aja mati. Bagaimana kalau misalnya tuh ulama nggak benar, mematikan segala jaringan dunia, jaringan akhirat udah mati semuanya. Itu tidak berguru, tidak mempunyai guru dan sebagainya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wasihatil badani, dan sehat badan kita, alhamdulillah ya Allah. Badan kita sehat, kita masih makan ini dan itu, masih bisa. Wala yanwi bihi gebalan nasi alaih, jangan menuntut ilmu agar orang datang kepada dia. Jadi kalau misalnya kita menuntut ilmu, tujuannya biar orang-orang mengagumi kita, kan tuh? Ya, kita menuntut ilmu tujuannya agar orang-orang sehat. Biar orang-orang itu menghadap kepada kita, oh kita takjub, biar dia datang ke saya, biar dia datang ke saya. Gak benar. Jadi tujuan ngaji lillah tabaraka wa ta'ala. Biar kalau misalnya kita jadi ulama, orang-orang pada ngaji sama saya semuanya, nggak boleh ke orang lain. Apa-apaan ini? Jadi di awal ngaji niat karena Allah. Ya jamaah, di awal ngaji niat karena Allah, bukan ini ngaji bukan untuk jual beli. Tidak, lillah tabaraka wa ta'ala. Karena ada orang sebagian, saya nih S1 lumayan, yang tadinya orang ngasih ustadz yang lulusan SMA 500.000, kalau S1 masa 500.000, 700. Oh, saya pokoknya S2 jangan sama ya sama S1 ya. S1 700, masa S2 700, 900, Masya Allah. Oh, saya udah S3. Tujuan saya, kan kalau misalnya S3 biar gajiannya juga lebih gede dong, bayarannya lebih gede. Sebagaimana sebagian orang berkata seperti itu. Ini saya nih, kain saya aja BASTEK, Masya Allah. Saya ngaji di Timur Tengah, ngomong seperti itu di atas mimbar. Nggak layak. Tujuan kita ngaji karena Allah. Bukan karena orang mau cium tangan sama kita, bukan karena orang untuk datang sama kita. Walastijlaba hutamid dunia, dan jangan mengharap ngambil kemegahan dunia. Nih saya jadi ustaz biar duit saya banyak. Biar nanti orang-orang, para artis datang ke rumah saya. Astagfirullah. Biar saya jadi orang kaya. Jadi ulama niat karena Allah. Kita jangankan jadi ulama, ngaji aja niat karena Allah. Ngaji niat karena Allah, enggak ada yang karena yang lainnya. Enggak karena mau direkam, enggak karena mau dianggap bahwa kita santri. Wal karamati inda sultan, dan jangan niat ngaji mau dimuliakan oleh sang raja, pemerintah. Oh, nanti kamu kalau ilmunya banyak masuk pemerintahan. Nanti kalau kamu ilmunya banyak nanti dihormati oleh orang-orang, termasuk pejabat. Wa ghairihi, dan lain sebagainya. Niatan yang enggak benar itu tidak layak buat kita nyari ilmu karena dunia. Ini banyak nih.
Dengerin jamaah, anak-anak sekolah. Oh, nanti kamu kalau sekolah nyari kerja yang bagus. Betul kan? Kamu kalau udah sekolah nanti kuliahnya ini ya, biar gampang nyari kerja. Kuliahnya di ini ya, biar gampang cari kerja. Itu berarti mencari ilmu tujuannya apa? Dunia. Salah udah. Dari awal kita mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan, "Law kana an-nas kulluhum 'abidi", andaikan manusia seluruhnya adalah hamba sahayaku. Andaikan nih orang-orang semuanya adalah hamba sahayaku, la'ataqtuhum, akan aku bebaskan mereka. Saking artinya apa? Saking artinya orang bebas untuk mencari ilmu. Jangan terbebankan. Apalagi kita bukan budak. Kita tidak pernah ada yang membebankan, tidak pernah ada orang yang memaksa diri kita terbelenggu. Atau bahkan kita tidak pernah terbelenggu. Enggak, ngaji, ayo. Enggak ada yang melarang kita ngaji, ngaji. Dan alhamdulillah di Republik kita ini, di Indonesia, pemerintah manapun tidak pernah ada yang apa? Melarang kita ngaji, alhamdulillah. Kita lihat di Jakarta pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam masih banyak pengajian, alhamdulillah. Di negeri-negeri lain itu kalau udah malam pengajian aja susah, bahkan masjid nggak boleh untuk dijadikan sarana ibadah di sebagian negeri. Tapi di negeri kita, jangankan masjid, jalanan masih jam 12 malam masih orang pada ngaji. Betul nggak? Ini coba dengerin, betul nggak jamaah? Makanya Jakarta, serepot-repotnya Jakarta masih tenang dari berbagai macam adab. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer. Kenapa? Masih banyaknya pengajian di Jakarta. Bayangin, di tempat yang lain udah sepi, Jakarta masih hidup dengan kekuatan ngajinya. Tanpa kita sombong ya. Tanpa kita sombong. Tapi memang maksiatnya memang semuanya di Jakarta. Karena ibu kota. Maksiatnya, judinya, berbagai macam permasalahan itu semuanya di Jakarta. Sampai basic atau basis keislaman juga di Jakarta. Bertempur di situ. Mana yang lebih kuat? Ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Nah, kita di antara orang-orang pecinta ibadah, ayo kita ikut berjuang untuk membela kebaikan. Bagaimana nasib antara malam Sabtu dan malam Minggu anak-anak muda kita? Anak-anak muda kita yang ada di kafe, anak-anak muda kita bahkan sebahagian ada di dugem, dunia gemerlap, atau di dunia-dunia yang menyeramkan. Apakah kita kemudian masih malas untuk kita memahami syariatul Islam menurut pemahaman kita, tanpa kita syiarkan agama kita ini? Wa tabarratu an walaihim, dan aku melepaskan diri dari perbuatan mereka. Wala itu bisa diartikan perbuatan. Artinya aku lepaskan mereka buat apa? Buat ngaji. Nggak ada perbudakan di sini, nggak ada perbudakan. Ayo ngaji. Nggak ada keterbelengguan di sini. Wa man wajada ladzatal ilmi, barang siapa yang menjumpai lezatnya ilmu. Kita ini udah bisa nggak merasakan lezatnya ilmu? Kalau kita tahu melezatnya ilmu, ini diantara tanda orang yang mendapatkan kelezatan ilmu. Wal amali bi, dan mengamalkan ilmu. Dia merasakan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu bukan cuma sekedar dia dapat kemudian dia tidak amalkan. Ilmu yang sudah dia dapati kemudian diamalkan, nikmat. Kita punya ilmu satu, kita amalkan, kita ngajarin orang. Nih, ketika kita ngajarin orang dapat duit, bersyukur. Enggak dapat duit, enggak usah komentar. Ya Allah, saya ngajar enggak dikasih duit. Nih lihat, komentar gak? Jamaah, kita ngaji, kita ngajarin orang ngaji, enggak dikasih duit, komentar gak?
Padahal tuh orang kalau udah merasakan ilmu dan mengamalkan ilmu, galama yarghabu fi ma indan nas. Sedikit sekali dia kemauannya dengan manusia. Yang dia mauin hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mau datang mau enggak terserah. Dia mau ngaji mau enggak terserah. Saya enggak berpaling kepada orang kaya. Saya enggak mendekat kepada para pejabat, enggak. Mau orang kaya datang silakan, mau pejabat datang silakan, mau orang kaya, orang miskin datang silakan, siapapun semuanya datang silakan. Itulah yang namanya merasakan nikmatnya ilmu. Apakah ada di dalam diri kita model seperti itu? Kalau ada, alhamdulillah. Dengan adanya ilmu kita nggak pernah mengagungkan orang. Apakah itu dia pejabat, apakah itu orang kaya, sama semuanya. Sama semuanya. Bahkan terkadang jaringan kekayaan udah ada di tangannya, tapi dia lepas. Banyak sekali tuh mereka para ulama-ulama saleh, jaringan kekayaannya udah ada di hadapannya. Dia lepas. Buat apa? Karena itu semuanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperkaya kehidupan. Bukan untuk pamer. Kalau kita kan jaringan bisnis kita jaga. Oh, orang kaya kita jaga biar nanti minimal anak keturunan kita kerjanya gampang. Kayak gitu. Karena memang tujuannya itu adalah bisnis dunia dan sebagainya. Tapi mereka para ulama saleh enggak. Akhirnya karena memang tidak ada jaringan dengan mereka, ya udah biasa saja. Mereka para orang-orang saleh, ikatan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kepada siapa dan siapa, fulan bin fulan, tidak. Jaringannya adalah Allah. Alaqah batiniyah, ikatan batin. Ikatan batin orang soleh adalah Allah. Nah, kita pecinta orang-orang soleh, jadikan ngaji kita karena Allah, bukan karena kerja. Oh, kalau saya udah kuliah, nanti kerjanya lebih gampang. Oh, ini Masya Allah. Ada kegembiraan kalau anak keturunan kita kerja. Tapi tidak ada kegembiraan kalau anak keturunan kita soleh, ngaji. Insya Allah. Enggak ada kegembiraan kalau anak-anak kita pakai peci. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, sebagian orang anaknya itu pakaian badut kayak gitu, dikasih rantai dan sebagainya, oh bangga. Pakai celana pendek, apalagi perempuan, bangga. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallul Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari telah menasyidahkan kepada kami Syekhul Imamul Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari mendikte untuk Imam Abu Hanifah. Dikte di sini artinya bukan mendikte memaksa, menyusun kata-kata, kemudian orang yang menulis. Dikte, ada pelajaran dikte. Imla dalam istilah Arab. Man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa yang menuntut ilmu karena hari akhirat. Dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kerja. Ingatin nih, awal-awal ngaji kita, awal-awal sekolah kita, awal-awal kuliah kita, anak keturunan kita, buat apa? Jangan sekali-kali anak-anak keturunan, oh nanti kamu nak kerja ini ya, kerja ini, bidang ini ya, bidang itu. Oh, dadak berbidang. Astaghfirullahaladzim. Lillah. Kalau kita nyari ilmu, lillah, karena Allah. Oh, bagus banget sekolahnya di luar negeri, nanti duitnya banyak dong. La haula wala quwwata illa billah.
Umat Islam sudah dicokoki dengan permasalahan duniawi. Duit lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Kebanggaan kaum muslimin saat ini adalah fulus. Bila fulus manfus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Siapa yang ngomong kayak gitu? Gak ada kaum muslimin ajaran-ajaran Islam yang menyatakan dengan adanya duit mulus. Gak ada duit mampus. Gak ada. Itu ucapan-ucapan kembali ke ucapan orang kafir. Umat Islam gak pernah ada ucapan kayak gitu. Sekarang-sekarang aja. Jangankan si yang halal, yang haram aja susah itu. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada umat Islam berkata seperti itu? Kalau kita lihat mana lebih banyak, daratan atau lautan? Semua yang ada di lautan halal. Al-hillu maitatuh. Bangkainya yang ada di lautan halal. Jamaah sering ke Cirebon. Ada tuh di laut Cirebon ada ikan kecil. Apa namanya? Rebon. Makanya ada udang rebon. Bukan rebon artinya ribon. Udang ribon. Benar juga udang ribon. Jadi kembali kecil. Udang ribon. Itu kecil tuh udang. Itu. Apakah kemudian seluruh udang harus disembelih? Ya udah, bangkainya udang enak nggak? Buat semuanya. Kemudian yang ada ikan mati di lautan halal nggak? Andaikan ada putri duyung sekalipun halal. Andaikan ada putri duyung, kemudian dipoto. Sampai tukang sendal jepit dari jarak kejauhan moto. Toto ada putri duyung. Itu ada putri duyung. Gitu. Biar dia punya hotel laris. Bisa aja. Gitu. Minyak wangi laris. Minyak wangi putri duyung. Ya. Jadi bangkai yang ada di lautan semuanya halal. Alam dunia ini 2/3-nya adalah lautan, 1/3-nya daratan. Konklusinya berarti halal lebih banyak daripada yang haram. Lautan lebih banyak daripada daratan. Dan semua yang ada di lautan halal bangkainya. Al-hillu maitatuh. Bangkainya halal yang ada di lautan. Kita mancing ikan, kemudian mati. Halal nggak? Halal. Nggak perlu tuh ikan digetok biar mati. Enggak, udah. Masya Allah, semua Masya Allah. Faza bifadlin minar rasyadi. Barang siapa yang mencari ilmu untuk akhirat, dia cari ilmu memang untuk amalan akhirat. Hatinya benar, baik kepada Allah dan Rasulullah, baik kepada umat. Faza bifadlin minar rasyadi, dia memperoleh keistimewaan petunjuk. Faya la khusran talibi. Wahai sangat merugi buat orang pecinta atau penuntut ilmu linaili fadlin minal ibadi, untuk mendapatkan keistimewaan dari makhluk. Dia nyari ilmu tujuannya bangga-bangga, agar orang-orang bangga kepada dia. Oh dia alim, dia pintar, oh dia ulama, Masya Allah, nggak ada duanya keilmuannya, dia bangga. Oh Masya Allah. Masya Allah. Pintar ya. Allahumma illa idza talabal hayah lil amri bil ma'ruf. Ya Allah, kecuali kalau dia mencari kehidupan untuk amar ma'ruf. Kita hidup tujuannya untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf artinya untuk memerintahkan yang benar adalah benar.
wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Yang mungkar adalah mungkar, susah. Tapi kita sebagai seorang muslim harus menjalankannya. Wa tanfidul haqqi, wa tanfidil haqqi, dan untuk mengamalkan kebaikan. Kita tujuan ngaji untuk mengamalkan kebaikan, bukan malah menjadi penakut. Kita udah tahu ilmu tapi takut kita amalkan. Kita ini udah tahu ilmu tapi kita takut mengamalkannya. Itu jadi celak. Ilmunya nggak bakal berkah. Wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawa, dan tujuannya mencari ilmu untuk mengagungkan agama, untuk mengagungkan agama. La li nafsihi, bukan untuk mengagungkan dirinya. Banyak orang mencari ilmu biar mengagungkan dirinya, biar orang pada mengagungkan dia. Ini saya alim, ini saya pintar. Wahawa, atau dia karena untuk mencari nafsunya. Oh, saya jadi ustaz, saya dekat dengan selebriti, Masya Allah. Cari ilmu murni karena Allah. Fayajuzu dzalika, nah kalau dia tujuannya ilmu untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menegakkan kebenaran, silahkan. Bigadri ma yuqimu bil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, sekira-kira dia mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Kalau dia mencari ilmu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sekali-kali mencari ilmu karena yang lainnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika, seyogianya buat penuntut ilmu untuk merenungi ini semuanya. Jangan sekali-kali kita sekolah, kita ngaji, kita kursus, kita mencari keilmuan di mana saja, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin. Banyak orang mencari ilmu dengan kesungguhan. Banyak, tapi tujuannya kerja. Sebatas itu yang dia dapetin. Tujuannya biar nyari duit, sebatas itu yang dia dapetin. Akhirat nggak dapet. Padahal akhirat selama-lamanya. Dengerin. Ada batasan akhirat? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Besok lagi, besok terus, habis. Nggak ada waktunya lagi, terus dan terus. Itu akhirat. Kalau ada orang tujuan nyari ilmu, nyari sekolah, nyari kursus karena dunia, habis udah. Orang pensiun umur berapa? Taruhlah guru besar 60 tahun. 60 tahun guru besar, sebagian orang 60 tahun masih kuat. Tapi udah diberhentiin ngajar. Udah berhenti ngajar. SD, SMP, SMA, udah berhenti jadi dosen. Allahu Akbar. Masih kuat. Sebagian
Tidak ada manfaatnya itu semuanya. Enggak ngaji kita, lah presiden, wala raja, bukan presiden taksi, bukan presiden apa namanya, enggak ngaji. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rugi dunia, rugi akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dunya. Hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati nih. Kerjaan, hati-hati dunia. Harta, hati-hati dunia. Wanita, hati-hati, kebanyakan wanita dunia. Bahkan ittaqun nisa fa innahunna min habail syaitan. Takut kepada, hati-hatilah kalian kepada perempuan. Maka sesungguhnya perempuan itu tali temalinya setan. Betul. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya lelaki yang kuat adalah lelaki yang menundukkan istri. Bukan lelaki yang takut-takut dengan istri. Ikatan suami takut istri. Boleh jadi panglima, panglima besar dia. Kalau perlu panglima bintang 5. Tapi sama istri takut. Boleh jadi kumisnya melintang, dadanya bercabang, Masya Allah. Tapi sama istri takut, enggak ada manfaatnya. Coba ada masuk ke rumah, ya dabu, astagfirullah, ya dabu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cerai itu perempuan kayak gitu. Ngapain dipertahankan? Perempuan yang otoriter kepada sang suami, tidak pernah ada nilai keberkahan di situ. Zaman-zaman sekarang perempuan gampang-gampang banget menggampar istrinya. Enggak ada kebaikannya di situ sudah. Ada sebagian sengaja melihara kuku. Kenapa? Buat suaminya. Astagfirullah. Kenapa Bu melihara kuku? Ini buat suami. Astagfirullah, buat suami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada kebaikannya. Enggak ada nilai kebaikannya, walaupun artinya apapun yang dia kasih istri kepada sang suami, ini dan itu, tapi menentang kepada sang suami sedikit saja, maka istri tersebut enggak layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap suami apa? Gitu. Makanya jangan sekali berani-berani banget istri kepada sang suami. Cuma-cuma jadi santriwati kalau berani sama sang suami. Ya. Cuma-cuma jadi santriwati tapi ngomong kasar sama orang tua. Beli nasi goreng, apaan sih? Masya Allah, apaan sih? Enggak berkah keilmuannya. Keilmuan itu bisa jadi berkah kalau dia taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kedua orang tua. Birrul walidain. Fawalladhi nafsu Muhammadin. Kok manusia berbuat maksiat mulu ya Allah? Protes dia. Ya Allah, ini kok manusia berbuat maksiat mulu? Akhirnya Allah kasih musibah nih, kedua malaikat tersebut berbentuk manusia. Nih, manusia, malaikat berbentuk manusia. Ketika sudah berbentuk manusia, melihat ada perempuan.
Karena memang tabiatnya malaikat yang nggak ada hasrat dengan perempuan. Oh iya, kan ini malaikat, ini kan Harut dan Marut mau tahu tentang kondisi manusia, musyawarah di kalangan malaikat. Ya Allah, ini Harut dan Marut, coba dengan izin Engkau ya Allah, kasih ada perasaan suka sebagaimana layaknya manusia. Ada cinta, ada nafsu di situ. Allah kasih. Itu malaikat, memang asalnya malaikat, ganteng, dikasih kegantengan oleh Allah. Ada nafsu mulai. Masya Allah, ini perempuan mulai. Awalnya sih Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tapi ngelihat terus melotot, bukan Masya Allah, istighfar. Astagfirullah kalau begitu jadinya. Ini laki-laki kadang ngelihat perempuan berkali-kali, Masya Allah, Masya Allah, astagfirullah. Gitu, kalau Masya Allah pertama kali, ya Pak Pangestu, pertama kali keindahan perempuan, Masya Allah. Kalau udah berkali-kali, jangan Masya Allah. Astagfirullah. Walaupun itu cantik, kenapa? Bukan istri. Bukan istri. Jadi kalau misalnya istri, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau istri halal, ya kan? Alhamdulillah lagi, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah lagi. Tapi kalau perempuan, walaupun cantik, bukan istri, nggak boleh Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bukan Masya Allah, salah juga. Astagfirullah, Masya Allah lagi. Itu nafsu. Enggak, Insya Allah. Insya Allah apaan? Insya Allah. Insya Allah. Akhirnya digodain tuh perempuan. Neng, rumah abang di sini, Neng. Enggak mau bang, enggak mau bang. Dia lupa bahwa sebenarnya dia lagi protes sama manusia. Kok manusia maksiat mulu? Protes dia sama manusia. Malaikat yang lain nggak berani protes sama Allah subhanahu, nggak mau, nggak takut, takut sama Allah, nggak. Ini cuma protes. Akhirnya nih Allah kasih wujud sebagai manusia. Di besok hari lagi ngelihat tuh perempuan, Allah Akbar, kok makin lama makin cantik tuh dia. Wanita tercantik di muka bumi ini. Aduh asiknya, pandangan pertama, apa semuanya luar biasa. Pokoknya terungkap semuanya, keindahan, kemelekan tubuh yang dimilikinya. Akhirnya dibawa tuh perempuan. Rupa-rupanya tuh perempuan adalah iblis, bukan manusia biasa. Biasa iblis pura-pura. Bagaikan apa, burung merpati, jinak-jinak merpati. Udah dapat, kata iblis, kesempatan. Ini lupa Harut Marut ini adalah iblis. Cantiknya luar biasa. Akhirnya dalam satu kamar, ya iblis pura-pura nggak mau, pura-pura. Sini enggak mau, pura-pura. Mulai dipegang, langsung dalam kuasa. Zina. Ya Allah gimana? Punya anak lah. Hasil dari perzinahan. Akhirnya tuh udah punya anak yang namanya iblis. Bang, bunuh aja nih bang nih anak. Jangan, dosa ngebunuh anak kecil. Abang zina nggak dosa? Iya, astagfirullah. Tuh lihat. Abang zina nggak merasa dosa? Udah kalau begitu jadinya bang, kita minuman keras aja deh bang. Gak usah pakai ngebunuh nih anak. Karena udah keterusan zina akhirnya punya anak. Akhirnya minuman keras lah keduanya. Habis minuman keras, anaknya dizina, anak bayinya juga dibunuh juga akhirnya semuanya. Nggak lama tuh tobat, ya Allah, bener susah ya jadi manusia. Tuh lihat, susah jadi manusia, gitu. Jadi ini bukan berarti itu kesempatan buat manusia untuk berbuat maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada seseorang yang jatuh kepayang dalam perbuatan maksiat.
atau jatuh kepayang dalam perbuatan zina. Jangan menghardik orang zina. Nanti perbuatan tersebut kembali kepada orang yang menghardik. Hati-hati. Atau itu pezina, nanti dia jadi pezina. Atau dia nggak benar, akhirnya nanti dia jadi nggak benar. Orang sering menghardik. Makanya di zaman sekarang banyak sekali kan anak-anak kecil dalam tradisinya membuli. Yang bully nanti bakal dibully. Yang menjelek-jelekan dia bakal dijelek-jelekan. Enggak besok, nanti tahun yang akan datang. Enggak tahun yang akan datang, nanti ketika dewasa dia bakal dibully lagi. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau melakukan, engkau bakal diperlakukan. Ya dunia agallu minal galili wa ashiwa adallu minal dalili. Dunia sangat sedikit dari yang sedikit. Sangat hina dari yang hina. Dunia hina dari yang hina. Bangkai itu hina. Dunia lebih hina daripada bangkai. Kita masih, ya Allah, masih tetap lagi duit, segala-galanya duit, ada duit, enak banget ya, gitu, Masya Allah. Puyeng banget gue diajak hidup melarat mulu, nggak boleh ngomong gitu. Puyeng banget diajak hidup melarat mulu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Selagi masih ada suami, selagi sama suami, melarat itu adalah nikmat. Alhamdulillah, melarat itu adalah nikmat. Tidak ada kata-kata melarat dalam konsep kaum muslimin. Lu giliran susah aja lu sama gua, misalnya. Kan banyak bahasa Betawi ngomong. Giliran susah lu sama gua, giliran lu punya duit sama orang. Enggak. Konsep kaum muslimin enggak boleh ngomong kayak gitu. Bersyukur sesuatu yang sudah kita miliki. Enggak punya, alhamdulillah. Enggak punya. Yang ada kita alhamdulillahin juga. Alhamdulillahin aja. Yang kita enggak ada, alhamdulillahin. Yang ada juga alhamdulillah. Karena hakikat yang tiada adalah ada. Kan saya nggak punya, siapa bilang nggak punya? Oh, nggak punya duit, sehatnya dia lebih istimewa daripada duit. Saya sakit, ngajinya dia lebih istimewa daripada segala sesuatunya. Kita ngaji nih 1 jam, 2 jam, lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Kenapa kita bilang melarat? Kenapa kita bilang melarat? Kenapa kita bilang miskin? Ya jamaah, nggak ada masalah, miskin harta tidak pernah menjadi miskin harga diri. Wa ashiqha adallu minadz dalili, dan orang yang pengasik dunia, orang yang merasakan dunia, nikmatnya dunia, berarti rendah dari hal-hal yang paling rendah. Serendah-rendahnya orang asik dengan dunia. Setiap hari kerja lagi, pagi, siang, sore, malam, kerja. Asik dia dengan dunia. Hindak padahal dia. Mau nyari apa? Pagi, siang, sore, dan malam, kerja lagi. Ada sebagian orang udah kerja, pulang rumah, dia kerja lagi. Ada sebagian lagi udah kerja, dia kerja lagi. Mau cari apa? Bukan keberkahan itu namanya. Ada waktu di mana kita dengan anak, dengan istri, ada waktu kita dengan tetangga, ada waktu kita dengan majelis, ada waktu kita bermusyawarah, ada waktunya kita sholat berjamaah. Kita kaum muslimin, nggak bisa kita kaum laki-laki sholat sendiri di rumah. Ada waktunya. Nggak bisa kita menurut maunya kita hidup di alam dunia menurut maunya Allah. Tusimu bisihriha gauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Engkau bungkam dengan sihirnya dunia. Engkau bungkam orang dengan sihirnya dunia, dan engkau butakan orang. Ya kan orang pada buta, nggak tahu tentang dunia. Enak aja dunia enak, dunia gemerlap buat anak muda. Enak, tau-taunya hamil. Baru nangis. Perempuan hamil baru nangis kemarin. Laki-laki itu pada Masya Allah, gaya, disuruh minta pertanggungjawaban, dia puyeng. Astagfirullahaladzim. Kemarin berani banget, sekarang diminta pertanggungjawaban, nangis dia. Gitu. Minta duit sama orang tua, ngerokok. Padahal masih minta duit sama orang tua, tapi ngerokok di sana sini. Dia nggak tahu hasil jerih payah orang tua.
Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Asik tuh anak ngerokok dengan nikmatnya. Seakan dia ngerokok dengan darahnya orang tua. Seakan dia ngerokok dengan keringat, air matanya orang tua. Capek orang tua untuk membela anaknya. Kemudian anaknya asik dia ngerokok. Asik main HP. Asik dia melakukan ini dan itu menurut hidupnya dia. Fa mutahayyiruna bila dalilin. Mereka ahli dunia berada dalam keraguan tanpa ketenangan. Semakin dia cinta dunia, semakin ragu-ragu hidupnya. Kehidupan bukan karena banyaknya harta. Kehidupan karena bukan banyaknya jabatan. Tapi kehidupan karena banyaknya dia dengan Allah. Hidup banyak dia dengan Allah, itu hidup namanya. Siapapun. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau dia pejabat, mau dia ulama, mau siapapun, semakin dia banyak dengan Allah, semakin nikmat dia hidup. Amin. Qasidah kita lanjutkan berikutnya. Silakan minum. Minum dulu. Qasidah. Jadi Muhammad Ghazali qasidahnya hadrahnya. Ya. Saya sesuai undangan saya aja. Oh iya, sehat insyaallah. Berkahnya alhamdulillah. Salim. Ya. Alhamdulillah. Qasidah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman
حضرة النبي الفاتحة. Ini diantara anjuran Al-Habib Umar untuk membaca kitab ini. Baru beberapa hari yang lalu anjuran tersebut, perintah tersebut. Pada hari ini kita baca kitab ini. Kitab Riyadhatul Nafs diambil dari Rub'ul Muhlikat, kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Saya yang dapat fotokopi ya, dapat, yang enggak kasih PDF-nya Bang Cato, dikasih PDF-nya di grup PDF-nya biar bisa baca bareng. Makanya yang ngaji saya arahkan ada nomornya dimasukkan di grup kayak begini maksudnya. Biar untuk mudah ketika ngaji. Contohnya seperti sekarang ini. Kalau nggak masuk grup gimana mau dapat PDF atau berita dan sebagainya. Bayan at-tariq fi riyadatis sibyani fi awalin najf. Wajhi ta'dibihim wa tahsin akhlaqihim. Ini penjelasan perjalanan dalam mendidik anak dalam perkembangan dan cara mendidik mereka dan memperbagus akhlak mereka. Jadi nggak bisa orang tua mendidik kepada anaknya asal didik.
Apalagi asal naruh di sekolah. Udah gitu sekolahnya sekolah umum, nggak ada agamanya. Apalagi sekolahnya sekolah kafir lagi. Merusak akidah anak. Merusak akidah anak. Apakah itu kemudian nanti disebut dengan intelektual? Orang-orang yang pintar merusak. Jadi ini zaman sekarang banyak sekali orang dididik di sekolah yang tidak beradab. Dulu saya pernah baca kitab, salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar, apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Apa? Kitab apa? Enggak ada. Kan dulu pernah ikut ngaji di salah satu masjid di Kemayoran, kita baca Ramadan tentang mendidik anak itu, karangan Habib Umar. Allahumma sholli ala Salahul Usrah. Salahul Usrah fi Dauril Abawain. Salahul Usrah fi Dauril Abawain. Walaupun belum tuntas itu kajian tersebut itu. Tapi di sini dulu saya baca di Salahul Usrah ya, di As-Siddiqiyah. Di sini dibaca, bahkan kalau nggak salah ditaruh di Nabawi TV. Ya, ditaruh di Nabawi TV. Kajian Salahul Usrah saya itu ditaruh di Nabawi TV. I'lam, ketahuilah olehmu, anna tariqa fi riyadatin sibyan min ahmil umuri wa akidiha. Jalan dalam mendidik anak, perjalanan proses dalam mendidik anak itu diantara sepenting-penting urusan. Jangan jadi orang tua mau punya anaknya doang tapi nggak bisa mendidik. Dosa, haram. Oh, saya mau punya anak, tapi nggak bisa mendidik. Haram. Anak itu amanah yang datang dari Allah. Didikan pertama anak adalah mengenal Allah. Bukan mengenal catur. Bukan mengenal HP. Dengerin. Bukan mengenal HP, bukan mengenal catur, bukan mengenal kalau perempuan boneka-bonekaan atau laki-laki pedang panjang. Tidak. Untuk mengenal itu, biarkan anak-anak sekecil mungkin sudah kenal Allah, sudah mampu menyebut Allah. Wa nasabi amanatun 'inda walidayhi, bahwa anak kecil itu amanat di sisi kedua orang tuanya. Amanat besar yang Allah berikan kepada orang tua itu adalah anak jantung hati. Mana kemana jantung hati? Jantung hati kita. Jantung hati. Kalau disebut dengan jantung hati, kita lagi ngaji, tuh ada anak jatuh. Terasa kita, ya Allah. Padahal kita lagi ngaji. Lagi apa nih? Tuh di belakang anak lagi jatuh. Jantung hati. Gitu. Jantung pisang aja dimakan enak, ya kan? Ini belaga orang sekarang nggak suka jantung pisang, belaga banget. Gitu, padahal enak. Wa qalbu tahira jawharatun nafisatun sadijatun. Hati anak itu masih suci. Nih anak-anak kecil itu masih suci. Wajib kita jaga itu semuanya. Mumpung anak masih kecil, penjagaannya itu mudah, pendidikannya itu mudah. Coba kalau anak udah kenal perempuan, tuh anak laki udah kenal perempuan, atau perempuan udah kenal laki, waduh. Apalagi perempuan udah kenal laki, genit betul, udah genit betul. Ini laki-laki, laki-laki. Makanya kalau misalnya laki-laki, kita punya anak masih kecil, lebih gampang mendidiknya daripada sudah
dewasa. Sudah dewasa. Khusyuin ngaji. Khusyuk. Ya. Jadi anak yang masih kecil itu hatinya suci. Jauharatun nafisatun tajijatun. Mutiara yang berharga, yang sangat indah. Itu anak kecil. Makanya kalau kita ngajarin anak kecil santai, bisa tuh anak. Kita cuma sekadar baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita baca Yasin aja. Anak sambil main-mainan hafal Yasin. Padahal nggak ngapalin Yasin. Kenapa? Masih kecil. Makanya anak-anak kecil jangan diajarin cek kuluk. Ini cek kuluk. Wah, dia setiap hari cek kuluk mulu. Di langit yang biru cek kuluk. Sholawatannya mah cek kuluk mulu. Satu waktu nggak ada masalah, mau cek kuluk kayak mencek kuluk kayak nggak ada masalah. Gitu. Tapi ingat, ngaji yang benar, ngaji lagi. Ini enggak diajar nyanyian. Kalau perlu tuh anak semasa kecil diajarkan les, diajarkan piano, ngaji. Bukan suruh main piano, suruh ngaji untuk kenal Allah. Itu kita sebagai orang tua dosa besar. Yang seharusnya tadi dikatakan anak kecil kita sekecil apapun dia sudah kenal Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Itu. Khaliyatun an kulli naqshin wa surah. Sunyi dari berbagai macam bentuk dan pandangan. Anak kecil itu menerima dari segala bentuk cetakan orang tua itu kena. Makanya kalau misalnya anak bagaimana, karena itu adalah cetakan kita. Kalau anak misalnya gimana dari mana, nggak usah khawatir, itu cetakan kita. Empat banget sama anak, berarti empat banget sama ente. Itu kan cetakan ente. Kalau ente benar, ini lihat, cetakannya benar gak? Benar, karena asalnya benar, Masya Allah. Yang mencetak ini juga benar, karena nyetaknya juga benar. Siapa yang mencetak ini? Namanya Ahmad Syato misalnya, Masya Allah. Benar, kenapa? Karena cetakannya benar. Coba kalau misalnya ketika saya kasih, bentuknya buruk, hasilnya juga buruk. Jadi anak itu adalah cetakan ulang dari bapak wabil khusus. Makanya kalau misalnya anak bagaimana, nggak usah gimana. Itu cetakan kita. Yang benar. Ente dulu ngaji benar gak? Iya. Kamu gimana sih? Bandel banget sih nak gitu. Kamu, wahai bapak masih kecil bandel gak? Kok usah gimana? Kita tahu diri gitu. Makanya mumpung anak masih kecil, didik semaksimal mungkin. Ya jemaah masih punya anak kecil nih, beruntung yang masih punya anak kecil. Yang masih pada punya anak kecil beruntung sekali. Kenapa? Kesempatan Mas untuk bisa mengukir seindah-indahnya kejadian sang anak untuk kenal Allah. Wa mailun ila kulli ma yumalu bihi ilaihi. Karena anak masih kecil itu gampang goyang dengan segala sesuatu yang digoyang. Itu anak kalau misalnya dikasih duit mulu goyang nih. Kasih duit mulu, duit. Akhirnya udah duit lagi. Coba kalau misalnya setiap waktu tuh anak dikasih ngaji lagi. Anak dimanja bukan pada tempatnya, bakal termanjakan pula bukan pada tempatnya. Manjakan anak pada tempatnya, ya kan? Anak ganteng gitu. Nggak ada masalah, emang tempatnya. Masa anak orang kita bilang anak ganteng, anak orang kita manja-manja, nggak boleh. Dia punya bapak, punya ibu. Yang kita manja-manjakan adalah anak kita. Walaupun anak kita udah 15 tahun, udah 16 tahun, udah 17 tahun, itu anak kita, bukan anak orang. Ada anak orang usia 1 tahun, ada bapak, ada emaknya, dimanjain nama bapak dan emaknya. Anak kita kira-kira misalnya ada umur 17 tahun, 18 tahun, iya anak kita, walaupun di hadapan orang dia adalah dewasa, tapi di hadapan kita seakan itu adalah bayi kita. Tapi jangan
seakan kita merasa bahwa itu adalah bayi. Bayi gadot namanya. Bayi gadot. Fa'in uwidal khaira ulima, kalau dibalikan kebaikan dia bakal diajar. Makanya tuh anak-anak kalau sudah dapat kebaikan gampang sekali. Gampang. Anak-anak Arab itu ngapalin Quran gampang jamaah. Kenapa? Dari kecil. Ini anak kecil kita diajarin diskom dulu. Joget dulu. Joget. Ya udah akhirnya hafalnya joget semuanya. Itu. Anak Arab itu dari kecil. Dari 4 tahun udah ngaji. 4 tahun udah ngaji. Kita 4 tahun Masya Allah. Ngapain? Kebanyakan dulu di zaman-zaman saya di bawah pohon singkong. Masya Allah. Jalan-jalan lari-lari, apa namanya, begal layangan, ngejar layangan, bukan begal layangan, karena memang banyak, apa namanya, banyak tanah kosong. Sekarang boro-boro ada layangan. Anak-anak sekarang mau main bola layangan, gitu, sudah terbedakan. Anak-anak sekarang itu terkhusyukkan dengan media sosial. Anak-anak sekarang sudah terkhususkan dengan media sosial. Kita berlindung dari syaitannya media. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan yang terkutuk, dari setan media sosial dan dari sebagainya. Jadi itu anak kalau sudah dibiasakan kebaikan dia bakal mudah diajar. Makanya kalau kita lihat anak-anak susah diajar karena dia nggak tahu kebaikan. Ajarin kebaikan dulu. Duduk dulu, jangan berangkat dulu sekolah atau jangan berangkat dulu kemana. Duduk dulu, cium tangan yang benar. Ajarkan adab. Masuk ke rumah, assalamualaikum, cium tangan. Keluar rumah, assalamualaikum, keluar rumah, cium tangan. Enggak dengan yang lainnya. Ajarkan adab. Nasya'alih. Akhirnya tuh anak bakal tumbuh kembang dalam kebaikan. Jadi itu anak terkadang kita manja, terkadang kita tegasin. Enggak setiap waktu kita tegesin, setiap waktu kita paksa. Kasihan, tidak. Ada waktunya kita tarik, ada waktunya kita ulur. Mendidik anak, ya, jamaah, mendidik anak terkadang waktunya kita tarik, terkadang waktunya kita ulur. Enggak semuanya ditarik, kasihan tuh anak. Enggak juga semuanya diulur. Udah gede wajib diarahin ngaji, enggak boleh. Enggak ngaji pukul, enggak sholat pukul, gitu. Enggak ada kata-kata, oh iya tapi besok ngaji anak, enggak, pukul, udah dewasa dia. Sekira-kira anak sudah dewasa, berapa umurnya? Laki-laki 15 tahun, sudah dewasa. Ngaji, wajib ngaji, enggak mau pukul. Enggak ada kata-kata yang lain, ngaji adalah ngaji, sholat adalah sholat. Wasa'ida fid dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat. Wa syaraka fi thawabihi abwahu wa kullu mu'allimin lahu wa mu'addibin. Dan bahkan pahala yang diamalkan anak tersebut sampai nanti dewasa, kedua orang tuanya, guru-gurunya, pendidiknya dapat pahala semuanya. Nih kita punya anak soleh, terus tuh anak melakukan kebaikan hatta kita meninggal dunia, tuh kita bakal dapat kebaikan dari anak kita. Terus kalau kita udah meninggal dunia, anak pada rebek semuanya, anak pada nggak berguna semuanya, celak kita di hadapan Allah. Di dalam kubur celak, mau kemana kita lari? Dalam kubur kita mau kemana kita lari, jamaah? Mau balik lagi ke dunia nggak bisa. Kok ke padang mahsyar, belum kiamat, mau kemana? Anak-anak nggak ada benar-benarnya disuruh ngaji, susah. Semuanya pada main HP semuanya. Kerjaannya main lagi dan main lagi dan main lagi dan main lagi, bohong. Nggak ada pernah benar-benarnya. Terus gimana orang tuanya udah pada meninggal dunia? Tapi kalau misalnya anak didiknya baik, orang tuanya dapat pahala, gurunya dapat pahala, pendidiknya dapat pahala. Amin. Itu yang disebut dengan awaladin salihin yad'ulah. Wa in uwida syar, kalau anak sudah terbiasa keburukan. Anak udah dibiasain keburukan. Gitu.
udah biasa ngomong, anak kecil nih, dibiasakan, kan sebagian anak kecil ngomong anjir, anjir. Pukul mulutnya, anjir. Walaupun saya nggak tahu anjir, jangan omong yang kira-kira nggak tahu. Tanya bapak dulu, tanya ibu dulu. Anjir lu, anak kecil ngomong lu. Walaupun itu dalam bahasa Betawi sebenarnya tidak ada menjadi permasalahan. Tapi ini anak untuk didik, nggak boleh ngomong lu. Kan lu bahasa Betawi pak, misalnya, ya itu. Tapi Betawi yang mana dulu? Kalau Betawi santri, anak ente. Ajarkan, anak ente masih kecil. Dan lu gua. Gitu. Mau ke Mehong. Mau kemana? Mehong. Gitu. Hah? Anjay itu artinya apa? Anjing juga. Iya, tuh katanya anjay. Saya baru tahu, Masya Allah. Berarti Syekh Anjay ini. Saya baru tahu anjay artinya. Oh iya, anjay misalnya. Jangan biasain anjay, gitu. Nah, nggak boleh, nggak benar, gitu. Kasih tahu, pukul mulutnya. Tapi jangan pukul yang keras-keras, jangan pakai martil, jangan pakai hammer, jangan pakai cabai, pelan, nggak boleh, pelan, nggak sakit. Ghair mubarrih itu namanya, darbun ghair mubarrih, mukul tapi nggak menyakitkan, Nah, kan kelihatannya mukul tapi nggak menyakitkan. Paling itu anak nangis, nggak ada masalah. Mending anak nangis di dunia daripada nanti di akhirat nangis. Wa in uwida charu ahmala ihmal al-bahaim. Andaikan tuh anak sudah dibiasakan adat istiadat yang buruk, makan dengan tangan kiri dibiasakan, minum dengan tangan kiri dibiasakan, makan sambil jalan dibiasakan. Wa uhmila, dan dia bakal menganggap remeh ihmal bahaim, dia bakal menganggap meremeh seperti meremehkan binatang. Udah perilaku seperti binatang udah. Gitu. Kita kasih tahu. Nah, kalau kencing itu duduk. Kalau misalnya ada toilet duduk, jangan diri. Walaupun ini biasa nih laki-laki. Kalau masuk kamar mandi, pelorotin semuanya dia punya celana. Apalagi celana jeans. Enggak bakal benar dia cebok. Pakai celana jin, namanya aja jin. Jin, namanya jin, masih dipakai juga. Apalagi terkadang perempuan lagi pakai celana jin, Allahu Akbar. Boleh jadi jilbab tapi celananya jin. Laki-laki aja kalau tuh jinnya, celana jinnya ketat, nggak boleh. Bagaimana perempuan? Laki-laki nggak boleh kalau ketat. Bagaimana kalau itu adalah perempuan? Kalau ketat, ingat. Kalau laki-laki itu celana jinnya ketat, nggak boleh. Kalau nggak ketat, nggak ada masalah. Gitu. Kencing, dia buka, kemudian dia keluarin, kencing. Sementara itu celana susah. Akhirnya ada tetesan terakhir. Itu kencing. Berarti sholatnya ada najis. Salat berikutnya ada najis, berarti dia pakai celana yang bernajis. Allahu Akbar. Kita kalau udah masuk kamar mandi, buka semuanya. Makanya seindah-indah pakaian adalah sorun. Seindah-indah pakaian adalah sarung. Kalau sarung langsung nggak? Ya, tapi pakai celana juga. Kalau yang langsung berarti nggak pakai celana. Itu yang khawatir. Itu. Oh ini, bisa. Ya, bagus. Udah pakai sarung, pakai celana lagi. Ya, walaupun itu laki-laki nongkrong, kencing nongkrong, atau kalau toilet duduk. Cebok yang benar, yang banyak. Itu, yang banyak. Ketika dalam keadaan di toilet itu air keluar semuanya. Air yang ada di di kamar mandi itu dikeluarin biar nggak kedengeran suara keluar. Dan juga kemudian juga ketika kita keluar, kamar mandi udah bersih lagi. Jangan kamar mandi, Masya Allah, kita habis makan jengkol, orang datang setelah kita, musibah, dosa, haram.
haram. Habis kita makan jengkol atau kencing atau makan jengkol kemudian kita kencing, orang keciuman bau jengkol kita haram. Haram. Makanya hampir majelis taklim kita nggak ngasih jengkol kepada jamaah. Rebek nanti udah. Majelis taklim saya rebek udah bau. Kalau mau dia nyiram 30 kali sih boleh. 30 kali nyiram. Udah gitu terkadang kencingnya di saluran WC lagi. Bukan di WC-nya. Ampun. Jadi ya jamaah sekalian, bukan permasalahan makan jengkolnya. Kencingnya itu kalau membuat orang bau haram. Menjadi hukum haram. Ini kadang orang makan jengkol dibilang haram, sinis banget. Dulu nggak dia ngomong. Hukum dari zaman dulu haram adalah haram. Mungkin ulama kita nggak banyak komentar tentang itu, karena mereka juga makan jengkol. Mau komentar bingung, ya kan? Orang-orang tua kita, guru-guru dulu yang ada di Jakarta ya, hampir semuanya makan jengkol. Kalau mereka ngomong jengkol ya stop jengkol akhirnya, gitu. Jadi kita tahu diri. Jadi nggak boleh tuh kita membiasakan keburukan buat anak. Syagiyah wa halak, dia bakal apes, dia bakal binasa. Wa kana al-wizru fi ragabatil gayyimi alaihi wal walilah. Dosa bagi orang yang menegakkan kepada anak tersebut, kedua orang tua, kakek, sampai terus ke atas kedapatan dosa. Orang yang mengajarkannya kedapatan dosa. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa mahma kana al-ab yasunuhu an narid dunya. Orang tua menjaga anak dari api dunia. Ya, orang-orang tua kita menjaga kita dari api dunia. Fabi an yasunahu an naril akhirati aula. Bagaimana orang yang menjaga anak dari api neraka? Siapa? Guru. Apalagi kalau itu adalah guru kita juga, orang tua kita juga. Alhamdulillah. Dia guru kita, dia orang tua kita, jaga kita dari api neraka dunia dan akhirat. Wasiyanatu bi an yu'adibahu wa yuhadzibahu. Dan dia menjaga anak tersebut, dia ajarkan anak dan dia bimbing anak. Wa yu'allimahu mahasinul akhlaq. Dan yang pertama kali dia ajarkan anak itu adalah keindahan akhlak. Budi pekerti akhlak. Nah, omongan yang santun, nah diajarkan. Pakaiannya rambutnya wa yafadhahu minal ghurana isu. Dan kewajiban orang tua menjaga anaknya dari pertemanan yang buruk. Lihat teman anak kita. Kalau anak kita sudah mulai dewasa, kita tahu HP teman anak kita. Gitu. Harus tahu anak kita ini rumahnya di mana, teman anak kita rumahnya di mana, bapaknya siapa, harus tahu. Sampai seperti itu kita sebagai orang tua. Jangan kita biarkan anak main ke sana dan ke sini, tapi anak kita tidak tahu bergaul dengan siapa. Karena terkadang di dalam anak diam, tapi di luar dia menemukan jati dirinya. Menemukan dunianya. Kalau dunianya kebaikan, alhamdulillah. Kalau buruk, musibah. Wala yu'awidahu tana'uma. Jangan biasakan anak dengan hidup nikmat. Jangan biasain. Apa aja mau dikasih, enggak, jangan. Mama cucu sekali kasih, mama cucu, cup gitu, acut gitu misalnya. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, satu waktu jangan. Mau dia ciki, satu waktu dikasih, satu waktu jangan. Menjaga. Ini anak kira-kira taat gak sama kita? Kalau anak taat sama kita, dia bakal iya pak. Tapi kalau anak sifatnya adalah nafsu, kita nggak kasih, dia bakal marah sama kita. Jadi walaupun kita punya banyak duit, nggak seharusnya dan nggak melulu anak kita kasih. Pak, mau
motor, siap. Pak mau Kentucky, siap. Pak mau kawin, siap. Lalu bingung dia. Anak masih kecil mau kawin. Disiap-siapin mulu sih. Kadang jangan. Ingat ketika tuh orang tua bilang jangan, bukan orang tua nggak mau ngasih. Ini orang tua mendidik. Ini kira-kira anak taat gak sama orang tua? Bukan karena maunya doang dikasih es krim. Taat sama orang tua, dikasih duit, kemudian anak taat sama orang tua. Jangan kasih. Satu waktu, jangan kasih. Dia cemberut kah? Kalau dia bilang, iya Pak, makasih. Padahal nggak dikasih duit. Makasih Pak. Berarti soleh. Soleh anak kita. Nggak ngerutu gitu. Minta begitu doang nggak dikasih, pelit banget. Pelit banget, dia bilang pelit. Berarti didikan kita kepada anak belum berhasil. Belum berhasil. Komentar anak pelit banget. Mana ada orang tua pelit sama anaknya. Jadi jangan biasakan, Pak dong ini dong, makan ini dong, makan yang enak-enak, yang mau enak-enak. Sewaktu-waktu. Gak boleh setiap waktu. Wala yuhabbiba ilaihi zinata, dan jangan biasakan anak berhias. Apalagi anak masih kecil. Dikasih hiasan sampai seperti Scooby-Doo. Kobedo kalau Scooby-Doo. Kobedo, ajarin jangan. Anak diajarin wudhu, bukan diajarin hiasan. Ajarin wudhu yang benar. Ini rusak nih. Anak bayi dikasih bedak. Anak bayi, anak kecil dikasih bedak. Jangan, suruh wudhu, bukan dikasih bedak. Bukan dikasih ini dan itu. Jangan biasakan. Wasbab rifahiyah, dan jangan berikan sebab di mana anak bakal bangga. Dikasih pakai pakaian yang serba mewah. Kemudian sepatu yang serba mahal. Jangan biasakan seperti itu. Nanti anak bakal sombong. Tuh lihat nih, sepatu saya nih, tuh lihat. Benar sih, kita sebagai orang tua, duit emang buat siapa? Tapi ingat, ada didikan dari baginda Rasulullah. Kita umat baginda Rasulullah, kita hambanya Allah. Bukan artinya kita punya duit, gelar untuk anak, gelar. Ada etikanya. Nah, sepatu yang kemarin aja belum rusak, kok minta lagi? Nah, baju yang kemarin aja belum, kok minta lagi? Ajarkan tradisi Rasulullah Muhammad. Tapi bukan pelit, gitu. Jadi terkadang kan pemahaman anak pelit. Nah, kita lihat apakah sampai seperti itu anak menyatakan kepada orang tua pelit. Kalau anak sudah menyatakan pelit, berarti apapun didikan orang tua yang sudah diberi kepada anaknya enggak berhasil. Kalau anak sudah menyatakan pelit, bapak pelit. Mukanya berbeda ketika dikasih dengan tidak dikasih. Berbeda, itu berarti sudah tidak berhasil kita mendidik anak. Apalagi jebret itu, pintu, nggak dikasih duit. Pelit, lebih nggak berhasil lagi. Cuma-cuma tuh anak kita taruh di pesantren, taruh di sekolah. Kita kasih duit, kita kasih mie, kita kasih bakso, kita kasih nggak ada manfaatnya udah. Ya Allah. Fayudayya umrah fi talabiha idza kabura, maka dia bakal menyanyiakan umurnya. Anak nih bakal menyanyiakan umurnya kalau udah besar, kalau begini jadinya. Kalau dia selalu menikmati hasil orang tuanya. Kan banyak, makanya anak, kalau misalnya orang tuanya kaya, anaknya bakal jadi raja. Oh, dia fasilitas dengan orang tuanya dibiarkan begitu saja. Mobil biarkan begitu saja, motor biarkan begitu saja. Harta bank yang ada di ATM, dikasih ke anaknya seenak-enaknya. Sama saja mengajarkan neraka buat anak. Mengajarkan api neraka buat anak. Bukan itu didikan Rasulullah Muhammad. Fayalika halakal abad, maka bakal binasa sebina-binasanya. Bian yang bagi an yuragibahu min awali amri. Seyogianya orang tua mendidik anak
dekat dengan anak dari awal anak masih merah. Anak masih merah dididik, bacain salawat, ajarin ngaji lagi, zikir lagi. Jangan perdengarkan musik. Anak masih bayi, jangan perdengarkan musik. Ini Masya Allah, bayi lahir. Astagfirullahaladzim. Apa katanya? Oh iya, Metallica itu. Astagfirullahaladzim. Oh, metal gini pakai begini. Oh, astagfirullah. Tahu aja anak apaan ini kepala setan. Jangan ajarkan anak-anak seperti itu. Mereka nggak tahu. Ikut-ikutan. Nah, dengan ikutan seperti itu langsung dari awal anak melakukan seperti itu langsung kita cermati. Makanya mendidik itu nggak cukup dengan ibu saja, bapak dan ibu. Jangan merasa bapak sibuk. Sibuk apaan sih? Kadang nih, bapak-bapak ini dibilang saya sibuk. Sibuk apaan ente? Apakah nanti kalau ketika udah datangnya malaikat Israel masih bilang sibuk juga? Fala yasta'milu fi hadanati wa yardai illa imra'atun salihatun mutadayyinatun ta'kulul halala. Jangan sekali-kali mendidik anak kita atau menyusui anak kita kecuali perempuan solehah. Ini yang didik anak kita perempuan nggak benar, perempuan yang comel, yang menjadi pembantu untuk anak kita atau istilahnya apa namanya? Baby sitter. Nggak tahu, kita ambil dari yayasan. Nggak ketahuan tuh orang solehah atau enggak, ngajinya nggak ketahuan, sholatnya enggak, anak kita dididik sama dia. Akhirnya anak nggak suka sholat, nggak diajak Allah, nggak diajak tentang qasidah, nggak diajak tentang salawatan. Orang dia nggak kenal, istrinya kerja, suaminya kerja. Buat apa punya anak kalau begitu jadinya? Nggak usah punya anak aja. Punya anak akhirnya dibiarkan anak dalam lindungan orang-orang yang tidak benar, dosa. Kalau mau punya anak, ya udah perhatikan buat anak. Gitu. Jangan kemudian punya anak, suaminya sibuk, istrinya sibuk. Tidak amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ketelat, nggak punya anak, dia minta punya anak. Ya Allah punya anak, ya Allah punya anak. Gila udah punya anak, yang istri sibuk dengan dunianya, yang suami sibuk dengan dunianya. Bukan itulah Islam. Kewajiban perempuan yang nomor satu itu adalah mendidik anak, mendampingi suami, bukan arisan, bukan bermolek-molek ke sana dan ke sini, bukan bertetangga, bukan kerja. Nomor satu adalah mendidik anak, nemenin suami, bukan kerja. Kerja kewajiban suami. Ya, kerja kewajiban suami. Apalagi kerja tujuannya untuk mencari kekayaan, nah nggak jadi berkah. Akhirnya anak berantakan. Gitu. Takulul halal. Cari perempuan yang mengasuh anak yang makan makanannya halal. Jangan cari secari-carinya. Fa innal labanal hasila minal harami la barakata fih. Karena air susu ibu yang haram nggak ada berkahnya. Karena tradisi Arab itu disusui oleh Arab Badui, yang susunya itu banyak. Namanya orang Arab Badui, minumnya susu, minumnya madu, susu onta langsung disedot dari tempatnya onta disedot, susu onta. Kita nyusu onta langsung BAB. Orang Arab Badui diambil, tes, diminum langsung. Bagaimana nggak kuat? Luar biasa kuatnya, luar biasa. Minumnya madu. Masya Allah, madu diminum. Kita minum madu sesendok. Oh, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, iya, orang mahal. Di Arab, diminum, diteguk. Bagaimana nggak kuat?
Jadi tuh orang Arab seperti itu. Makanya nih kalau misalnya kita mempunyai babysitter yang solehah. Cuma pertanyaannya, ada gak babysitter yang solehah? Gitu. Mau dari yayasan ya, selain yayasan nggak ada masalah, yang penting solehah. Faidawaga alina sabi, kalau misalnya anak sudah mulai berkembang, in ajanatinatu minal khabath, fayamilu tabu ila ma yunasibul khaba'is. Perkembangannya itu kalau dari tempat yang nggak benar bakal tambah nggak benar. Tabiatnya itu condong kepada kesesuaian yang buruk. Kalau temannya buruk, dia bakal menjadi buruk. Kalau keluarganya itu broken home, dia bakal broken home juga. Kalau bapaknya itu nggak sholat, dia anak nggak bakal sholat. Mungkin sholat di masa anaknya, masa kecilnya, nanti nggak bakal sholat. Makanya banyak tuh anak-anak TPA, anak kecil TPA ribuan orang. Bahkan pesantren, dari masih kecil di pesantren. Tapi udah dewasa, nggak, hancur dia dengan dunia. Kenapa? Karena dia lepas dengan orang tuanya. Nggak lewat bimbingan orang tua. Nggak lewat bimbingan guru. Banyak tuh anak-anak kecil, di masa kecilnya, bacaan Qur'annya bagus. Tapi giliran udah perguruan tinggi, lepas dia. Kenapa? Karena tidak ada jangkauan orang tua dan guru. Dan dia tidak pernah mengharap keberkahan orang tua dan guru. Sepintar apapun anak, sehebat apapun IQ sang anak, ketika tidak dibiasakan ketika dewasa, punah pada akhirnya. Dan itu banyak terjadi. Ya, itu banyak terjadi. Tuh, HP siapa? HP siapa? Oh ya, tanda ya, tanda. Tanda sudah selesai. Ya, wallahu a'lam. Ayo azan dulu sebelum selesai doa ngaji. Azan dulu, azan. Ditandain. Wa ma ra'a fihi makhailat tamyiz. Ini kalau bisa minggu esok udah difotokopi. Ya, difotokopi. Kalau bisa. Bukan kalau bisa, wajib bisa. Orang cuma beberapa lembar. Rokok sebungkus berapa? Rokok sebungkus berapa? Atau ngopi sebungkus berapa? Di rest area